Mirsa, debat pertama para cagup-cawagup DKI Jakarta Jumat malam berlangsung panas. Ya, para calon langsung saling mengkritisi dan menonjolkan program unggulan masing-masing. Dengan tegas, saya mengatakan kami... Visi misi para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mulai diuji dalam debat terbuka sejak Jumat malam 13 Januari 2017. Meski baru merupakan debat perdana, suasana langsung panas. Para calon saling mengkritisi dan beradu gagasan dan program terkait pembangunan sosial ekonomi, lingkungan, transportasi, dan pendidikan di DKI. Terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Salah satu pasangan calon, Basuki Cahayapurnama, mengaku senang dengan forum debat seperti ini karena dapat saling mengoreksi kelemahan program. Namun Ahok menyayangkan penggiringan opini yang salah, terutama terkait Transjakarta dan program pengentasan kemiskinan. Karena itu Ahok berharap ada perbaikan kualitas dalam debat berikutnya. Kalau ada orang pengen jadi gubernur, tentu dia akan mengoreksi kelemahan-kelemahan kami. Lalu dia akan mengajukan program yang lebih baik daripada kami. Tapi yang terjadi tadi debat tadi kami melihat, ini bukan mengoreksi, ini membangun opini yang salah. Misal contoh, bilang Transjakarta nggak ada yang mau naik. Dia nggak tahu kita naik 32% satu tahun. Jadi tahun 2015 sampai 2016 ini, Transjakarta dari ngangkutnya 8 jutaan, sekarang sudah 11,58 juta. Kita udah nambah rute sampai 55 rute baru. Nah itu kan contoh-contoh yang itu seolah-olah kita ini nggak suka orang miskin. Kita hanya pro orang kaya. Sehingga perbedaan gini rasio tinggi. Itu kan juga sebuah opini yang salah. Saat ini dan mengurangi pengangguran. Sementara Agus Yudhoyono juga mengaku puas dengan debat perdana ini. Penampilan Agus juga dinilai sang ibunda Ani Yudhoyono sangat memuaskan, sekaligus mematahkan anggapan sebagian kalangan tentang ketidaksiapan Agus untuk berdebat. Mengurangi pengangguran, walaupun saya berkali-kali mengatakan debat adalah bagian kecil dari keseluruhan proses kampanye memenangkan hati dan pikiran rakyat Jakarta. Ya, tetapi ini juga orang mengatakan saya tidak siap debat segala macam. Silakan dibuktikan tadi, silakan dilihat lagi dokumentasinya, dan inilah memang pilihan kami untuk selalu bersama dengan rakyat. Tetapi pada saatnya memang ada jadwal debat dari KPU, pastinya kami akan datang dan hadir dengan baik. Menyatakan bahwa Agus anak ingusan. Yang kedua, dia tidak berani debat. Tapi hari ini, malam ini, dia membuktikan bahwa dia berani untuk melakukan perdebatan dengan paslon lain. Saya sebagai orang tuanya, sebagai ibunya tentu bergembira dan berharap 15 Februari suara kepada Agus. Saya kira itu saja. Ya, makasih ya. Yang tidak memastikan lahan usaha. Sementara pasangan calon nomor urut 3 Anies Sandi mengaku kecewa dengan adanya penyerangan lawan terhadap pribadi Anies. Padahal berdasarkan ketetapan KPU menurut Anies dan Sandiaga Uno, debat harus berfokus pada program pasangan calon. Saya melihat bahwa ada ya nggak fairnya gitu, bahwa Pak Anies diserang sebagai dosen, katanya sebagai dosen, disebut menteri. Nah itu yang menurut saya ya cheap shot. Buat saya ini nggak mempersatukan kita, padahal kita sudah komitmen tidak boleh saling menyerang. Dan di situ kita boleh menyerang program, tapi kalau menyerang karakter, apalagi menyerang profesi, menurut saya itu ini yang sangat di luar komitmen dari yang awal kita sepakati sama-sama. Tadi ada kekeliruan yang fatal yang dilakukan oleh Pak Basuki ketika mengatakan ada surat dari Kepala BNN kepada Mendikbud. Suratnya nggak ada, tidak pernah ada surat itu, dan justru Mendikbud waktu itu, namanya Anies Baswedan, merevisi kurikulum agar memasukkan materi anti narkoba di dalam kurikulumnya, yang sebelumnya tidak ada. Para calon akan kembali beradu ide dan program dalam debat kedua pada 27 Januari dan 10 Februari mendatang. Para calon berharap debat berikutnya lebih berkualitas dibanding debat perdana ini. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.